Baiklah, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Anggi Novianti dengan NIM C0D02229 dengan mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir dengan judul PPT Pemahaman Dasar-Dasar dan Pengertian Laporan dan Jenis Laporan dengan dosen pengampu Prof. Dr. Afrizal SEMSI AK dan Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian laporan. Laporan adalah sebuah dokumentasi yang berisi tulisan, gambaran, atau visualisasi lain yang diolah menjadi informasi tertulis yang baku. Ada beberapa pengertian laporan menurut yang pertama, EIRE. Laporan didefinisikan sebagai sebuah akun atau pendapat yang dinyatakan secara formal setelah pemeriksaan atau pertimbangan. Laporan dianggap resmi dan harus memberikan penjelasan tentang pokok persoalan atau menyatakan pendapat tentangnya. Yang kedua, menurut Swetrisno dan Renaldi, laporan yang dibuat harus memiliki tujuan yang jelas seperti mengatasi masalah, mengambil keputusan, mengetahui perkembangan atau kemajuan, mengadakan pengawasan, pengendalian, dan perbaikan, serta menemukan teknik-teknik baru. Yang kedua yaitu materinya peran laporan. Oke, yang pertama itu ada bahan pendukung pengambilan keputusan. Laporan digunakan sebagai sumber informasi yang akurat dan lengkap untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, membantu penempatan kebijakan. Laporan membantu dalam menempatkan kebijakan secara cepat. Yang ketiga, alat pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian, laporan membantu dalam memantau dan mengevaluasi kinerja, perkembangan, atau kemajuan suatu proyek atau kegiatan. Yang keempat, membantu pencatatan dokumentasi. Hal ini memungkinkan untuk menyimpan informasi penting dalam bentuk yang sistematis dan dapat diakses kembali. Yang kelima, alat komunikasi. Laporan merupakan salah satu alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada pimpinan organisasi atau kepada pihak yang berkepentingan. Yang keenam, membantu memecahkan masalah. Laporan dapat membantu dalam memecahkan masalah dengan menyajikan analisis yang objektif dan fakta-fakta yang relevan. Baiklah, yang berikutnya materinya adalah syarat-syarat laporan. Oke, yang pertama, benar. Laporan harus benar dan didukung oleh data yang mendukung. Yang kedua, tepat sasaran. Laporan harus menangkap inti masalah atau tujuan yang ingin sampaikan tanpa melebar ke hal-hal yang tidak relevan. Yang ketiga, lengkap. Laporan harus lengkap dan mencakup semua informasi yang diperlukan. Yang keempat, tegas dan konsisten. Hal ini memastikan bahwa pesan yang disampaikan jelas dan tidak ambigu. Yang kelima, tepat waktu. Laporan harus disampaikan tepat waktu. Yang keenam, tepat penerimaannya. Laporan harus disampaikan kepada penerima yang tepat. Yang ketujuh, ringkasan dan logis. Hal ini memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah dan tidak melebar ke hal-hal yang tidak relevan. Yang kedelapan, sistematis dan objektif. Hal ini memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipercaya dan dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Baiklah, materi berikutnya ciri-ciri laporan. Yang pertama tuh ya ringkas. Dimaksud ringkas ini dengan kemukakan hal-hal pokok. Yang kedua, logis, itu dapat ditelusuri dengan alasan-alasan masuk akal. Yang ketiga, lengkap, menyertakan informasi selengkap mungkin. Yang keempat, sistematis, disusun dalam satuan-satuan yang saling berhubungan. Yang kelima, objektif, dibuat secara objektif. Yang keenam, berdasarkan tujuan yang jelas. Yang ketujuh, dokumentasi yang baik. Oke. Materi berikutnya yaitu apa saja jenis-jenis laporan. Yang pertama itu berdasarkan sifat. Laporan biasa, isinya bersifat biasa dan tidak rahasia sehingga tidak akan menimbulkan dampak negatif jika dibaca oleh orang lain. Ada laporan penting, yaitu isinya berisi hal penting dan bersifat rahasia sehingga hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Yang kedua, berdasarkan penyampaian. Pertama, laporan lisan disampaikan secara lisan atau langsung. Yang kedua, laporan tertulis disampaikan secara tertulis seperti memo, surat, atau naskah. Yang ketiga, laporan visual disampaikan melalui penglihatan seperti presentasi menggunakan PowerPoint. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis laporan? Yang pertama, berdasarkan isi. Laporan informatif, hanya berisi informasi tanpa analisis data. Yang kedua, laporan analisis, berisi hasil analisis secara mendalam. Yang ketiga, laporan kelayakan, berisi tentang hasil penentuan kelayakan atau pemilihan mana yang terbaik. Yang keempat, laporan pertanggungjawaban, berisi pertanggungjawaban tugas seseorang atau kelompok kepada atasan yang memberi tugas tersebut. Yang kelima, laporan rekomendasi, berisikan penilaian sekilas tanpa adanya pembahasan lebih lanjut.
Yang keempat, laporan keuangan. Laporan neraca mencangkup gabungan dari segala laporan keuangan digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan secara real dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, laporan laba rugi menunjukkan laba dan rugi yang diterima oleh perusahaan. Yang ketiga, laporan arus kas menunjukkan adanya arus kas masuk dan kas keluar yang terjadi di perusahaan. Yang keempat, laporan perubahan modal melaporkan perubahan modal kerja yang berasal dari dana investasi dalam satu periode. Yang berikutnya, langkah-langkah dalam suatu laporan. Yang pertama itu ada menentukan masalah, yaitu identifikasi masalah. Mulailah dengan menentukan masalah yang akan dilaporkan. Yang kedua, mengumpulkan data. Kumpulkan bahan. Setelah menemukan masalah, kumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk laporan. Yang ketiga, mengklasifikasi data. Mengklasifikasi data. Selanjutnya, klasifikasi data yang telah dikumpulkan. Yang keempat, mengevaluasi dan mengelola data. Evaluasi data yang telah diklasifikasi untuk menentukan keakuratan dan kevalidasian data. Olah data yang telah dievaluasi untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat. Yang kelima, membuat struktur laporan. Buatlah struktur laporan atau kerangka laporan terlebih dahulu. Struktur ini meliputi pendahuluan, isi, dan penutupan. Yang keenam, menulis laporan. Tuliskan data yang telah diolah dalam laporan dengan mengikuti struktur yang telah dibuat. Yang ketujuh, mengesahkan laporan. Pembimbing dan penguji. Setelah menyelesaikan penulisan laporan, ajukan laporan kepada pembimbing dan penguji untuk mendapatkan umpan balik dan revisi yang diperlukan. Yang kedelapan, sidang tugas akhir. Setelah laporan disetujui, siapkan diri untuk sidang tugas akhir. Materi berikutnya, sistematika dalam laporan. Yang pertama ada ringkas. Laporan harus memuat hal-hal pokok saja, disampaikan secara ringkas dan jelas. Hal ini memudahkan penerima untuk memahami isi dari laporan tersebut. Yang kedua, logis. Sebuah laporan harus bersikap logis, artinya keterangan dikemukakan dapat ditelusuri dengan alasan-alasan yang masuk akal. Yang ketiga, lengkap. Konten dari laporan harus memuat informasi yang dibutuhkan sebanyak mungkin. Yang keempat, sistematis. Laporan harus ditulis secara sistematis, yaitu disusun dalam satuan-satuan yang saling berhubungan dan secara berturutan. Yang kelima, objektif. Laporan harus bersifat objektif karena sering digunakan untuk membantu pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah. Baiklah, sekian dari PPT saya. Terima kasih.